Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Di tengah terik mentari yang menyengat tanah Arab, ribuan jamaah dari berbagai penjuru dunia memenuhi pelataran Masjidil Haram. Mereka bertakbir dan bertahlil, meneteskan air mata haru di hadapan Ka'bah yang agung. Namun di antara lautan manusia yang tunduk penuh cinta, seorang pria berpakaian jubah oranye keemasan melangkah dengan tatapan dingin dan penuh kesombongan. Dialah Biksu Haran, seorang rahib dari negeri timur yang dikenal karena keangkuhan dan penolakannya terhadap semua agama selain ajarannya sendiri. Haran datang bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menantang. Di hadapan Ka'bah, ia berdiri dengan dada membusung dan berkata lantang dalam bahasa yang kasar, "Inikah rumah Tuhan kalian? Batu hitam yang kalian ciumi itu hanyalah batu. Jika benar Tuhan kalian berkuasa, tunjukkan padaku kekuatannya." Orang-orang di sekelilingnya terkejut, sebagian menunduk memohon perlindungan, sebagian lagi menahan amarah, takut azab segera turun. Langit tiba-tiba berubah mendung, seolah marah pada kesombongan manusia yang berani menantang Sang Pencipta di rumahnya sendiri. Haran tak gentar, bahkan tertawa keras sambil meludah ke arah Ka'bah. Ludahnya jatuh di tanah suci, dan detik itu juga bumi bergetar halus di bawah kakinya. Suara gemuruh menggelegar dari langit, membuat para jamaah berteriak ketakutan. Namun Haran tetap berdiri, meski wajahnya mulai kehilangan warna. Tiba-tiba dari arah Hajar Aswad, batu hitam yang dicintai umat Islam, terpancar cahaya lembut namun sangat menyilaukan. Seolah batu itu hidup, bergetar halus dan memantulkan sinar seperti api putih ke arah Haran. Suara petir menggelegar, dan dalam sekejap, tubuh sang biksu terpaku di tempat. Ia berteriak ketakutan, matanya melebar melihat tangannya yang perlahan membeku, seperti dilapisi cahaya yang membakar namun tak meninggalkan asap. Para jamaah menyaksikan dengan ngeri ketika cahaya itu semakin terang. Haran berusaha melangkah mundur, tapi tanah di bawahnya seolah menelannya perlahan. Dalam jeritan terakhirnya, ia berteriak, "Tolong aku. Aku percaya, namun sudah terlambat." Cahaya menyilaukan itu menelan tubuhnya sepenuhnya, dan ketika redup kembali, yang tersisa hanyalah bekas debu di atas lantai marmer Masjidil Haram. Suasana berubah hening. Hanya terdengar suara tangis dan takbir yang menggema di udara. Seorang ulama tua berbisik lirih kepada jamaah di sekitarnya, "Janganlah menantang kekuasaan Allah. Batu Hajar Aswad itu bukan sekadar batu, melainkan titipan dari surga. Barang siapa menghinanya, maka sungguh ia menantang langit." Dan hari itu, dunia menyaksikan betapa cepatnya keadilan Allah bekerja bagi mereka yang berani melampaui batas. Setelah peristiwa mengerikan itu, kabar tentang biksu yang dilumat cahaya di depan Ka'bah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Orang-orang membicarakannya dengan penuh takjub dan gentar. Banyak yang datang ke Masjidil Haram bukan hanya untuk beribadah, tapi juga ingin melihat tempat di mana lelaki arogan itu lenyap tanpa jejak. Di titik itu, para ulama berkumpul dan menjelaskan kepada jamaah bahwa apa yang mereka saksikan bukanlah sihir atau keajaiban biasa, melainkan tanda kekuasaan Allah dan bukti nyata bahwa Hajar Aswad benar-benar berasal dari surga. Konon, ribuan tahun lalu, ketika Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail, membangun Ka'bah atas perintah Allah, mereka mencari batu untuk menandai salah satu sudut bangunan. Lalu, malaikat Jibril turun membawa sebuah batu putih bercahaya dari langit, dan berkata, "Wahai Ibrahim, ini adalah batu dari surga, tanda bahwa rumah ini dibangun atas ridha Tuhan." Batu itu dahulu bersinar begitu terang hingga menerangi seluruh lembah Mekah. Namun seiring berjalannya waktu, dosa-dosa manusia membuat sinarnya redup dan warnanya berubah menjadi hitam, sebagai saksi atas keburukan yang dilakukan manusia di bumi. Mendengar kisah itu, para jamaah meneteskan air mata. Mereka menyadari bahwa batu itu bukan sekadar simbol, tapi pengingat langsung dari surga tentang hubungan manusia dan Tuhannya. Hajar Aswad bukan untuk disembah, melainkan dicium sebagai tanda cinta kepada Allah,
sebagaimana Rasulullah pernah menciumnya. Siapapun yang mencium batu itu dengan hati ikhlas, maka seolah ia bersalaman dengan tangan malaikat di langit. Namun malam itu, seorang pemuda dari negeri jauh datang dengan rasa ingin tahu yang dalam. Ia menyaksikan bekas tempat biksu itu hilang dan berdoa lirih di hadapan Ka'bah. Dalam sujudnya ia memohon, "Ya Allah, tunjukkan padaku makna dari semua ini. Jika benar Engkau ada di atas segala kuasa, izinkan aku merasakan cahaya-Mu seperti batu itu." Saat ia membuka mata, dari arah Hajar Aswad tampak sinar kecil berkilau, lembut, hangat, dan menenangkan. Hatinya bergetar, dan air matanya jatuh tanpa ia sadari. Esok paginya, pemuda itu mengumumkan keislamannya di hadapan ribuan jamaah. Ia berkata dengan suara bergetar, "Aku telah melihat tanda dari langit, sebagaimana yang telah kalian lihat. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Orang-orang bertakbir serentak, menggema ke seluruh Masjidil Haram. Peristiwa itu menjadi penutup dari kisah kelam sang biksu, sekaligus awal dari cahaya baru bagi seorang pencari kebenaran. Sejak hari ia bersyahadat di depan Ka'bah, pemuda itu, yang bernama Rafael, seorang pelajar dari Eropa, menjadi perbincangan dunia. Banyak yang mengenalnya sebagai pemuda skeptis, anak seorang ilmuwan ateis yang sering menolak keberadaan Tuhan. Namun setelah menyaksikan sendiri azab biksu arogan dan cahaya dari Hajar Aswad, hatinya berubah seketika. Di malam pertamanya sebagai seorang muslim, ia duduk lama di pelataran Masjidil Haram, menatap langit Mekah yang bertabur bintang, sambil berbisik, "Dulu aku mencari bukti dengan logika, tapi ternyata Allah menunjukkan kebenaran dengan cahaya." Keesokan harinya, Rafael belajar wudhu dari seorang ulama tua bernama Syekh Abdul Malik, yang dulu juga menyaksikan azab biksu itu. Syekh berkata lembut, "Anakku, Allah tidak menuntutmu datang dalam kesempurnaan, cukup datang dengan hati yang jujur. Itulah yang membedakan manusia dengan mereka yang menantang langit." Rafael menunduk, menahan air mata. Ia merasa seolah hatinya disucikan setiap kali air wudhu menyentuh kulitnya. Dalam sujud pertamanya, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidup, seakan seluruh dosa dan keraguannya lenyap dalam satu hembusan doa. Malam itu, Rafael bermimpi. Ia berdiri di tengah padang pasir yang luas, dan di hadapannya berdiri seorang lelaki bercahaya putih. Suaranya lembut, namun penuh wibawa, berkata, "Jagalah imanmu, wahai Rafael. Batu itu bukan sekadar batu, melainkan saksi dari hati manusia yang tunduk. Barang siapa menghina, binasa, barang siapa mencinta, terangkat derajatnya." Ketika terbangun, Rafael menangis lama. Ia sadar mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi peringatan dari langit. Hari demi hari berlalu, Rafael tak lagi menjadi wisatawan, tapi pencari ilmu. Ia belajar Al-Quran, hadits, dan kisah para nabi. Ia kagum mendengar bagaimana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan penuh cinta dan kepatuhan. Ia sering memandang Hajar Aswad sambil berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan hatiku menjadi hitam seperti batu itu dahulu. Jadikan ia bersinar dengan cahaya-Mu, meski kecil, tapi abadi." Setiap doa itu terucap, hatinya semakin damai, seakan Allah benar-benar mendengarkan. Namun di balik ketenangan itu, bisikan jahat mulai datang. Beberapa orang yang iri melihat perubahan Rafael mulai menyebarkan fitnah. Mereka menuduhnya hanya berpura-pura masuk Islam demi ketenaran. Rafael terguncang, tapi ia teringat kata Syekh Abdul Malik, "Imanmu akan diuji sebagaimana emas diuji dengan api." Dengan tegar, ia menjawab tuduhan itu dengan senyum dan ibadah yang lebih dalam. Ia tahu, perjalanan menuju surga baru saja dimulai, dan Allah akan menuntunnya melaluinya, setapak demi setapak. Setelah berminggu-minggu menuntut ilmu di Tanah Suci, Rafael akhirnya memutuskan kembali ke negerinya di Eropa. Ia membawa hati yang penuh cahaya, namun juga perasaan cemas, sebab ia tahu, keluarganya tidak akan mudah menerima keputusannya memeluk Islam. Begitu pesawatnya mendarat, ia disambut dingin oleh ayahnya, seorang ilmuwan terkenal yang sepanjang hidup menolak segala bentuk agama. Jadi benar rumor itu,
kata sang ayah dengan mata tajam. Kau telah menjadi pengikut agama gurun. Rafael menunduk, suaranya bergetar, aku hanya menemukan Tuhan yang selama ini aku cari, ayah. Ucapan itu membuat ruangan hening. Sang ayah menatapnya lama, lalu berteriak, tidak ada Tuhan selain akal dan sains. Kau mempermalukan keluarga kita. Ia lalu mengusir Rafael dari rumah, memutus segala hubungan darah dengannya. Ibu Rafael hanya bisa menangis, memeluk putranya sebentar sebelum melepaskan dengan air mata yang tak henti jatuh. Malam itu Rafael berjalan sendirian di tengah salju, membawa hanya tas kecil dan mushaf Al-Quran pemberian Syekh Abdul Malik. Setiap langkahnya meninggalkan jejak dingin di atas salju putih, namun hatinya tetap hangat karena ia tahu Allah bersamanya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Ia kehilangan pekerjaan, dijauhi teman-teman lamanya, dan menjadi bahan olok-olokan media lokal yang menuduhnya terjebak fanatisme timur. Tapi setiap kali hatinya mulai goyah, Rafael teringat sinar Hajar Aswad dan azab yang menimpa sang biksu. Jika Allah mampu membinasakan kesombongan dalam sekejap, tentu Dia juga mampu meneguhkan hati yang beriman, bisiknya setiap malam dalam doa. Dalam sujudnya, air mata bercucuran, bukan karena putus asa, tapi karena rindu akan ketenangan yang ia rasakan di Mekah. Suatu malam, ketika Rafael berdoa di taman kota yang sepi, seorang pria tua mendekatinya. Wajahnya lembut, matanya penuh kebijaksanaan. Aku melihatmu dari jauh, katanya. Doamu menembus dingin malam. Kau adalah bukti bahwa cahaya tidak mengenal jarak. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Imam Yusuf, seorang dai yang berdakwah secara diam-diam di Eropa. Sejak malam itu, Rafael belajar kembali, bukan hanya tentang agama, tapi tentang keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi dunia yang menolak kebenaran. Di bawah bimbingan Imam Yusuf, Rafael tumbuh menjadi sosok yang bijak dan kuat. Ia mulai menulis kisah perjalanannya di blog sederhana, dan tanpa diduga, jutaan orang membacanya. Banyak dari mereka yang tersentuh dan mulai tertarik pada Islam karena kisahnya. Di tengah badai penolakan, Rafael justru menjadi lentera, seorang pemuda yang dahulu mencari Tuhan dengan logika, kini menjadi penyampai cahaya bagi hati yang gelap. Dan setiap kali ia mengingat Ka'bah dan Hajar Aswad, ia berbisik lirih, "Ya Allah, Engkau telah mengganti semua yang hilang dengan cahaya yang abadi." Musim dingin tahun itu menjadi yang paling kelam bagi keluarga Rafael. Sang ayah, Profesor Lancel, yang selama ini dikenal sebagai ilmuwan ateis paling keras kepala, jatuh sakit misterius. Seluruh rumah sakit terbaik tak mampu menemukan penyebabnya. Tubuhnya melemah, pandangannya kabur, dan setiap malam ia menjerit dalam mimpi buruk yang sama, melihat seorang biksu berpakaian oranye disambar petir. Di depan bangunan hitam raksasa. Bangunan itu, apa itu? Katanya dengan napas terengah. Rafael menatap ayahnya dengan mata berkaca. Itu Ka'bah, ayah. Tempat di mana aku pertama kali melihat kebenaran. Awalnya, sang ayah menolak mendengar. Tapi malam demi malam, mimpi itu semakin nyata. Ia melihat batu hitam bercahaya menatapnya, seolah menanyakan, sampai kapan kau menolak kebenaran yang sudah di depan matamu? Tubuhnya gemetar setiap kali terbangun. Hingga suatu malam, ketika rasa sakitnya mencapai puncak, ia memanggil Rafael yang tengah membaca Al-Quran di samping ranjang. Tunjukkan padaku, Tuhan yang kau sebut Maha Pengampun itu, katanya lemah. Rafael mendekat, menggenggam tangan ayahnya, dan mulai melafalkan surah Al-Ikhlas dengan suara lembut. Saat ayat terakhir dibacakan, air mata menetes di pipi sang ayah. Ia menatap anaknya dengan mata yang dulu penuh ego, kini berubah lembut. Selama ini aku mencari jawaban di langit, tapi ternyata Tuhan sudah menungguku di hatiku sendiri, ujarnya lirih. Dengan suara serak ia mengucap 2 kalimat syahadat, dan ruangan itu seolah dipenuhi cahaya hangat. Mesin di samping ranjangnya yang semula berbunyi lemah tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda stabil. Para perawat yang menyaksikan keajaiban itu hanya bisa terpana. Beberapa hari kemudian, Profesor Lancel menunjukkan kemajuan yang tak bisa dijelaskan medis. Ia mulai bisa berjalan, bahkan meminta Rafael untuk mengajarinya salat.
Aku ingin menebus masa laluku, katanya, menatap salju di luar jendela. Kau benar, Nak. Ilmu pengetahuan menunjukkan ciptaan, tapi hanya iman yang menunjukkan Sang Pencipta. Kabar tentang kesembuhan ajaib itu menyebar ke berbagai media. Banyak ilmuwan yang datang menemuinya, dan sebagian dari mereka ikut tersentuh oleh kisahnya. Pada malam Jumat yang penuh berkah, Rafael dan ayahnya salat bersama untuk pertama kalinya. Saat sujud, Profesor Lancel menangis terseduh, memohon ampun atas kesombongannya selama ini. Dalam sujudnya itu, ia meninggal dengan tenang, senyum terukir di wajahnya. Rafael menatap jasad ayahnya dengan dada berguncang, namun bibirnya bergetar lirih. Alhamdulillah, engkau telah menuntun hati yang paling keras sekalipun. Di bawah cahaya bulan, ia tahu, keajaiban Hajar Aswad dan Ka'bah itu nyata, bukan hanya menghancurkan kesombongan, tapi juga menghidupkan kembali hati yang mati. Begitu kakinya menginjak tanah haram, tubuhnya bergetar hebat. Setiap langkah menuju Masjidil Haram terasa seperti meniti kenangan. Ia melewati tempat di mana dulu biksu arogan itu ditelan cahaya, kini telah menjadi tempat orang-orang berdoa penuh khusyuk. Saat Ka'bah mulai tampak di depan matanya, lututnya lemas. Ia menangis terseduh, sujud di lantai marmer yang sejuk, memohon ampun atas masa lalunya dan berterima kasih karena Allah telah menuntunnya melalui jalan yang begitu panjang. Ketika ia sampai di depan Hajar Aswad, kerumunan jamaah seperti membuka jalan. Dengan langkah gemetar, Rafael mendekat. Batu hitam itu tampak berkilau lembut di bawah cahaya malam. Ia mencium batu itu dengan penuh haru, air matanya menetes di atas permukaannya. Engkau saksi atas kekuasaan Allah, bisiknya, engkau saksi saat kesombongan hancur dan iman tumbuh. Tiba-tiba, batu itu bergetar halus, begitu lembut hingga hanya ia yang merasakannya, seolah menyambutnya pulang. Di dalam hatinya terdengar bisikan yang menenangkan, kau datang dengan hati yang bersih, dan surga telah menunggumu dengan damai. Hari-hari berikutnya di Mekah menjadi momen paling indah dalam hidup Rafael. Ia menunaikan ibadah haji dengan hati yang khusyuk, membantu jamaah lain, dan setiap malam duduk memandangi Ka'bah dalam diam. Banyak orang yang datang menemuinya, mengenal kisahnya, dan mengambil pelajaran darinya. Ia tak lagi berbicara tentang keajaiban, tapi tentang ketenangan iman, sesuatu yang tak bisa dibeli oleh ilmu, logika, atau kekuasaan dunia. Ia kini menjadi cahaya kecil di rumah Allah, seperti lentera yang menuntun orang lain untuk mengenal Tuhan yang Maha Pengasih. Pada hari terakhirnya di Mekah, sebelum kembali ke negaranya, Rafael berdiri menatap Ka'bah dengan mata penuh air. Wahai Tuhanku, katanya bergetar, engkau telah menuntunku dari kegelapan menuju cahaya. Jadikan hidupku saksi atas kasih-Mu, dan matiku kelak dalam sujud di rumah-Mu. Saat ia melangkah pergi, angin lembut berhembus dari arah Hajar Aswad, membawa aroma surga yang menenangkan. Dan di langit yang jernih malam itu, cahaya tipis melingkari Ka'bah, seolah Allah memberi salam terakhir kepada hamba yang telah menempuh perjalanan iman paling indah dalam hidupnya. Sekembalinya dari tanah suci, Rafael tak lagi seperti dulu. Wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan, dan setiap kata yang keluar dari lisannya membawa kesejukan bagi siapapun yang mendengarnya. Ia memutuskan meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai dosen filsafat dan mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan pesan damai Islam. Dengan bekal ilmu dan pengalaman rohani yang ia miliki, Rafael mulai berkeliling Eropa, menghadiri seminar, berbicara di universitas, dan menulis buku berjudul Cahaya dari Mekah, kisah perjalanan hidupnya dari kegelapan menuju iman. Buku itu mengguncang hati ribuan orang yang sebelumnya ragu akan keberadaan Tuhan. Namun bukan tanpa ujian, beberapa kalangan ekstremis di negerinya menentang ajarannya dan menganggapnya pengkhianat budaya. Mereka mengirim ancaman, membakar rumah kecil tempat ia mengajar Al-Quran, dan berusaha membuatnya mundur. Tapi Rafael tersenyum dan berkata dalam setiap ucapannya, kalian bisa membakar rumahku, tapi kalian tak bisa memadamkan cahaya yang Allah nyalakan di hatiku. Semakin ia ditekan, semakin banyak orang yang justru tersentuh oleh keteguhan dan ketulusan imannya. Suatu malam yang dingin,
Rafael kembali bermimpi, kali ini ia berada di padang pasir yang sama seperti dulu, hanya saja langitnya penuh cahaya kemasan. Di hadapannya berdiri sosok bercahaya yang sama, kini tersenyum lebih lembut. "Waktumu hampir selesai di dunia, wahai Rafael," suara itu bergema, "tetapi cahaya imanmu akan terus hidup dalam hati mereka yang kau sentuh." Ketika ia terbangun, air matanya mengalir deras. Ia tahu, panggilan langit sudah dekat. Beberapa hari kemudian, Rafael diundang untuk berbicara di sebuah universitas besar. Di hadapan ribuan mahasiswa, ia menyampaikan pesan terakhirnya dengan suara bergetar. "Lebih besar dari, dulu aku mencari Tuhan di laboratorium, di antara teori dan angka. Tapi aku menemukannya dalam sujud di depan Ka'bah. Jangan tunggu keajaiban untuk percaya, sebab setiap napas kalian adalah bukti bahwa Allah itu nyata." Beberapa bulan setelah kepergian Rafael, dunia masih dipenuhi gema kisahnya. Berita tentang kematiannya yang tenang dalam sujud tersebar ke berbagai penjuru dunia. Di Eropa, ribuan orang berkumpul di aula tempat ia terakhir berbicara, menyalakan lilin dan membacakan pesan terakhirnya. Di layar besar terpampang kata-katanya yang paling terkenal, "Cahaya Allah tak akan padam, bahkan ketika tubuhku kembali menjadi debu." Di antara kerumunan, banyak yang meneteskan air mata dan memeluk mushaf yang dulu mereka remehkan. Mereka bukan lagi penonton, tapi jiwa-jiwa yang mulai mencari Tuhan karena satu cahaya yang ditinggalkan Rafael. Sementara itu, di Mekah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pada malam ke-40 setelah kepergiannya, para jamaah yang sedang tawaf dikejutkan oleh cahaya lembut berwarna keemasan yang turun dari langit tepat di atas Ka'bah. Cahaya itu berputar perlahan seperti pusaran angin, lalu berhenti di depan Hajar Aswad. Banyak yang bersaksi melihat, bentuk cahaya itu menyerupai seseorang yang sedang bersujud, dan dari arah batu suci terdengar dengungan halus seperti tasbih. Ulama-ulama terkemuka menyebut kejadian itu sebagai karamah, tanda bahwa Allah memuliakan seorang hamba yang tulus dan setia hingga akhir hayatnya. Di malam itu pula, seorang penjaga Masjidil Haram bermimpi bertemu dengan Rafael. Ia mengenakan pakaian putih bersih, wajahnya berseri, dan di tangannya memegang cahaya kecil seperti permata. Rafael tersenyum dan berkata, "Sampaikan kepada mereka, aku telah melihat tempat yang dijanjikan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, hanya cahaya dan kedamaian." Ketika penjaga itu terbangun, air matanya menetes, dan ia segera bersujud di hadapan Ka'bah, berdoa agar kelak ia pun dapat mencapai derajat yang sama. Kisah Rafael menjadi legenda yang hidup di hati umat Islam. Di banyak negara, namanya disebut dalam khutbah, ceramah, dan kisah dakwah. Buku-bukunya diterjemahkan ke puluhan bahasa, dan banyak ilmuwan yang dulu ateis mulai membuka hati untuk mengenal Islam. Bahkan beberapa murid ayahnya memeluk Islam setelah membaca catatan pribadinya tentang keajaiban yang dialami keluarganya. Rafael mungkin telah tiada, tapi cahaya keimanannya terus menembus batas dunia dan waktu. Dan di Tanah Suci, setiap kali jamaah mencium Hajar Aswad, mereka teringat kisah itu, kisah seorang biksu arogan yang ditelan cahaya karena kesombongannya, dan seorang pemuda bernama Rafael yang justru diangkat ke surga karena kerendahan hatinya. Ka'bah tetap berdiri megah, menjadi saksi bahwa Allah Maha Adil dan Maha Penyayang. Di bawah langit Mekah yang berkilau, seakan terdengar bisikan halus. Lebih besar dari, cahaya dari surga tak pernah padam. Ia hidup dalam hati mereka yang percaya. Tahun-tahun berlalu, namun kisah Rafael tetap hidup di hati umat manusia. Di berbagai penjuru dunia, jutaan orang menonton kisahnya di layar, mendengar rekaman suaranya, dan membaca kata-katanya yang menenangkan. Di Mekah, setiap kali musim haji tiba, jamaah dari berbagai bangsa berziarah ke tempat ia dahulu sujud dan menangis di hadapan Ka'bah. Para ulama menyebutnya, tempat cahaya Rafael. Di sana, udara terasa lebih lembut, dan siapapun yang berdoa dengan hati tulus sering merasakan ketenangan yang luar biasa. Banyak yang bersaksi, seolah ada doa yang masih bergema di tempat itu, doa yang tak pernah berhenti naik ke langit. Sejak malam itu, kehidupan Zayan berubah.
Ia menjadi dai muda yang penuh semangat, mengajarkan Islam dengan kasih dan logika, sama seperti Rafael dulu. Banyak orang melihat kemiripan di wajah dan tutur katanya, seolah Allah menyalakan kembali obor yang sempat padam, agar cahayanya terus menerangi zaman. Di dalam hatinya, Zayan sering bermimpi bertemu seseorang berpakaian putih yang berkata, "Teruskan perjuanganku, karena cahaya bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan." Kini, setiap kali jamaah datang ke Masjidil Haram dan menatap Hajar Aswad, mereka tak hanya melihat batu hitam dari surga, tapi juga mengenang kisah para hamba yang tersentuh cahayanya, dari biksu sombong yang binasa oleh kesombongan, hingga Rafael dan Zayan yang hidup karena kerendahan hati dan cinta kepada Tuhan. Ka'bah berdiri teguh, menjadi saksi bahwa keimanan sejati tidak mati bersama tubuh, tetapi hidup abadi dalam doa yang terus bergema dari bumi ke langit. Langit Mekah sore itu tampak berwarna keemasan. Di antara jutaan jamaah yang bertawaf, tampak seorang pemuda berdiri diam, menatap Ka'bah dengan mata basah Zayan. Ia teringat seluruh perjalanan panjang yang telah ditulis Allah, tentang seorang biksu arogan yang dulu menantang langit, tentang Rafael yang menemukan cahaya dari kejatuhan, dan kini tentang dirinya yang meneruskan doa itu. Dalam diam, ia tersenyum dan berbisik pelan, ternyata hidayah bukan untuk dicari, tapi untuk disambut. Angin lembut berhembus, seolah menjawab bisikannya, membawa aroma suci dari arah Hajar Aswad, batu hitam yang konon berasal dari surga. Pada malam terakhirnya di tanah suci, Zayan duduk di bawah langit bertabur bintang. Ia menengadah dan berkata, "Ya Allah, Engkau telah menunjukkan bahwa kebesaran-Mu tak tertandingi. Engkau memuliakan yang hina, menundukkan yang sombong, dan menghidupkan hati yang telah mati." Air matanya mengalir tanpa henti. Di saat itulah, ia merasakan kehadiran yang lembut, seolah Rafael tersenyum di sisinya, dan malaikat menuntun setiap lafaz doanya menuju Arsy. Kisah ini pun menjadi pelajaran bagi manusia, bahwa kesombongan menghancurkan, sementara kerendahan hati menyelamatkan. Bahwa tak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuasaan Allah. Batu Hajar Aswad bukan sekadar batu, tetapi saksi bisu cinta Allah kepada hambanya, sebuah batu dari surga yang mengingatkan kita bahwa arah ibadah, arah hidup, dan arah hati sejati hanyalah kepadanya. Semoga setiap kita yang mendengar kisah ini mengambil hikmah, jangan pernah menantang Tuhan, jangan sombong di hadapan kebenaran, dan jangan padamkan cahaya iman dalam dada. Karena Allah Maha Melihat, Maha Adil, dan Maha Pengasih bagi hamba yang mau kembali. Seperti Rafael dan Zayan, semoga kita semua menjadi penerus cahaya itu, yang menyinari kegelapan dengan cinta dan ketulusan. Ya Allah, terimalah cerita ini sebagai pengingat bagi kami semua. Jadikan kisah ini cahaya yang menembus hati siapapun yang mendengarnya. Ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, dan umat Islam di seluruh dunia. Ya Rab, jangan biarkan hati kami buta oleh kesombongan, tapi hidupkanlah dengan hidayah-Mu. Terima kasih kepada semua penonton YouTube yang telah menyimak kisah penuh hikmah ini sampai akhir. Semoga Allah membalas setiap detik waktu kalian dengan pahala, keberkahan, dan cahaya keimanan yang terus menyala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang tersentuh oleh kisah penuh pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.